Bencana yang terjadi di Sumatera meninggalkan duka. Ratusan orang meninggal dunia dan masih banyak lagi yang belum ditemukan. Petugas gabungan dalam misi penyelamatan dan evakuasi korban tidak pernah lelah untuk melakukan pencarian korban, baik hidup maupun telah meninggal dunia. Tidak hanya itu, tim penyelamat pun berbagi tugas. Selain pencarian korban hilang, sejumlah wilayah terdampak bencana yang terisolasi pun menjadi perhatian. Tak ada kata menyerah. Bantuan pun terus dikirim melalui sungai dan udara agar warga tak kelaparan. Bagaimanakah para petugas menangani bencana ini? Dan bagaimana psikis korban bencana yang telah kehilangan tempat tinggal serta sanak saudara? Ya pemirsa, data terbaru dari BNPB per pukul 3 sore hari ini mencatat ada sekitar 811 orang yang dinyatakan meninggal dunia dan juga 623 orang dinyatakan hilang dalam peristiwa banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera seperti di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Pertanyaannya kemudian, misi evakuasi seperti apa yang dilakukan khususnya juga di lokasi-lokasi yang terisolasi dari bencana ini dan bagaimana kondisi para korban di hari ke-8 pasca bencana tersebut pemirsa. Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Diki Palupesi, beliau merupakan pakar psikososial dari Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Diki. Selamat malam Mbak Terima kasih sudah hadir malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Dengan Malam. senang hati, terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih juga Pak Diki dan juga bergabung bersama kita ada tim Basarnas Special Group Mas Muhammad Anas Bahtiar. Mas Anas apa kabar? Terima kasih, alhamdulillah kabar baik. Kabar baik, terima kasih juga Mas sudah hadir malam hari ini bersama kita di sini dan juga akan bergabung melalui sambungan Zoom ada Bupati Gayo Lues Bapak Suhaidi. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Bupati. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Bupati, tentu duka yang terjadi di Sumatera, di Gayo menjadi duka bagi Indonesia. Tapi kita juga ingin tahu Pak, perkembangan terbaru kondisi di Gayo sampai saat ini seperti apa? Baik Ibu, pasca terjadinya banjir bandang di Kabupaten Gayo Lues, yaitu hari ini adalah hari ke-8. Sampai hari ke-8 masih ada beberapa daerah yang terisolir dan belum bisa dijangkau oleh petugas kita. Ada beberapa kecamatan, salah satunya Kecamatan Putri Betung, Kecamatan Pining, kemudian Kecamatan Pantan Cuaca, dan Kecamatan Pelipujaya. Walaupun logistik untuk mereka ini sudah kita lakukan pengirimannya, cuman sangat terbatas. Karena kita menggunakan alat seadanya, menggunakan sepeda motor, dan menggunakan mobil off-road, kemudian dilansir dan digotong oleh orang sampai ke titik-titik pengungsian yang daerah-daerah yang belum bisa kita jangkau. Gitu. Oke, Pak Bupati, untuk daerah-daerah terisolir, sudahkah juga diketahui Pak berapa banyak kemudian warga yang berada di daerah tersebut? Ya, total warga kita yang masih mengungsi hari ini di seluruh wilayah Kabupaten Gayo Lues itu ada 16.652 jiwa atau lebih kurang 4.390 kakak. Itu masih tersebar di titik-titik pengungsi di seluruh wilayah Kabupaten Gayo Lues, terutama khususnya di daerah-daerah yang masih terisolir yang belum dapat terjangkau dari Satgas Penanganan Bencana Banjir Bandang ini, Ibu. Oke. Lalu bagaimana Pak pola ataupun rencana evakuasi dan juga distribusi bantuan yang tentu terus diupayakan untuk bisa menembus daerah-daerah terisolir tersebut? Ya, untuk distribusi bantuan kita tetap melaksanakan bersinergi dengan semua Forkopimda. Kita tetap berupaya Ibu untuk logistik wajib sampai di lokasi yang terisolir. Kemudian untuk pengerahan alat berat juga itu tetap kita lakukan. Mudah-mudahan ini akan cepat kita bisa tembus untuk daerah-daerah terisolir tersebut. Tetapi karena kerusakan yang masif dan parah
Tentu ini saya pikir butuh waktu beberapa hari bahkan bisa minggu ke depan. Nah, ini sepertinya belum bisa kita tembus. Makanya dalam kesempatan ini juga kami juga kenapa bisa mengirimkan logistik, kita juga sudah dibantu oleh pengiriman logistik melalui helikopter. Untuk total gaya luas hari ini sudah ada 4 kali TNI mengantarkan logistik, yaitu di Kecamatan Tripejaya, kemudian Kecamatan Pining, Kecamatan Putri Betung, dan Kecamatan Banten Cuaca. Dan untuk pesawat logistik lainnya sudah masuk 2 kali, yaitu dari jenis Pegasus 2 kali. Dan rencananya besok akan ada 1 heli dan 1 dari pesawat Susi. Dan selanjutnya ada rencana airdrop pesawat TNI AU. Mudah-mudahan besok cuaca mendukung sehingga para relawan kita bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Untuk di Kabupaten Gayo Luas sendiri, Pak Bupati, pendataan mengenai jumlah korban yang meninggal dunia maupun yang juga masih dalam pencarian ataupun hilang, seperti apa Pak? Sampai hari ini korban meninggal dunia, di data kami sampai hari ini itu 4 korban jiwa, Bu. Korban jiwa 4 orang, kemudian masih di dalam pencarian 1 orang. Kemudian yang paling berat menurut kami adalah jumlah rumah yang rusak, Ibu. Ini rumah yang rusak totalnya 2.821 unit. Jadi rumah ini umumnya rumah yang terbawa arus, hilang, terbawa arus karena dahsyatnya banjir bandang kali ini gitu. Oke. Pak, bagaimana kondisi para korban saat ini? Apa yang kemudian menjadi fokus dan konsentrasi dari pemerintah daerah di masa seperti ini Pak, di hari ke-8 dari pasca bencana yang terjadi? Mohon maaf Bu, bisa diulang Bu, tadi sinyalnya ada gangguan. Oke, bagaimana kondisi para korban saat ini Pak? Baik kemudian yang berada di daerah terisolir maupun juga yang sudah berada di tempat pengungsian. Apa yang paling dibutuhkan? Tentunya yang paling kami prioritaskan adalah logistik untuk kebutuhan pangan saudara-saudara kita Ibu. Dan ini alhamdulillah berkat bantuan dari TNI, Polri, dan semua pihak, ini secara perlahan terus kami lakukan untuk pengiriman logistik ke daerah-daerah tersebut. Walaupun kami tetap melakukan pengiriman petugas ke titik-titik pengungsi di seluruh Kabupaten Gayo Luas, terutama petugas kesehatan. Ini selain dari bahan-bahan logistik yang dikirim, kita mengirim juga obat-obatan, karena menurut laporan dari masyarakat, sudah banyak juga warga kita yang terserang penyakit, terutama penyakit diare. Oke, Pak Bupati, kesulitan atau tantangan seperti apa di lapangan yang dihadapi dalam proses atau upaya evakuasi korban, Pak, khususnya? Tentunya karena Gayo Luas itu daerah perbukitan dan pegunungan, Bu. Dan umumnya dari kabupaten ke daerah terisolir ini jalannya longsor dan amblas. Sehingga kita harus melakukan perjalanan kaki sampai berhari-hari baru kita sampai di titik lokasi pengungsi kita. Tapi walaupun demikian, kita tidak menyerah, Ibu. Kita telah melakukan pelayanan, melakukan terbaik untuk masyarakat kita. Mudah-mudahan masyarakat kita tidak kelaparan, gitu, Bu. Oke, baik. Itu yang kita harapkan sambil tentunya malam hari ini menjadi saluran bagaimana masyarakat Indonesia ikut bergotong royong memberikan bantuan bagi saudara-saudara kita di Sumatera. Mas Anas, mungkin kalau boleh berbagi pengalaman juga, ketika Basarnas turun ke lapangan ikut membantu proses evakuasi, penyelamatan dari para korban bencana di daerah-daerah dengan karakter seperti di Sumatera ini, seperti apa Mas Basarnas bekerja? Baik Mbak Ken, secara ini sendiri untuk wilayah Sumatera sendiri yang pertama kami akan melakukan pendekatan secara multidomain, yaitu pertama melakukan pemantauan dari udara, melakukan aerial survey, pencarian secara visual, dan terus melalui di perairan, di mana kita melakukan penyisiran dengan menggunakan ada namanya perahu karet, menyisiri aliran sungai dan kawasan banjir. Dan yang di darat, ada namanya di seru darat, kita melakukan penyisiran door to door ke rumah-rumah warga yang dicurigai dan melakukan penanganan medis. Dan selanjutnya itu adalah komando terpusat. Oke. Itu yang kami akan Mas lakukan. Anas, tapi dengan karakteristik daerah seperti yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat dengan bencana banjir bandang dan longsor, apa yang kemudian menjadi fokus utama atau konsentrasi dari Basarnas, Mas? Pencariannya menggunakan pola seperti apa sih? Kalau aksesnya saja kemudian terputus, Mas Anas?
Eh, bisa diulang Mbak tadi? Jadi bagaimana kemudian Basarnas ini melakukan pola-pola evakuasi juga menghadapi masalah ketika aksesnya terputus, otomatis evakuasi kan juga sulit dilakukan, Mas. Iya betul Mbak. Lalu Sulit. seperti apa Basarnas menghadapi kesulitan ini? Tetap melakukan ada namanya rapid assessment, yaitu kita mengidentifikasi area-area yang dicurigai dan kurangnya akses untuk mengakses korban tersebut. Oke, nah Mas Anas, kalau kita lihat juga di media sosial kan ada ya petugas-petugas Basarnas seperti melakukan pengecekan ke tanah lumpur untuk mengetahui ada korban di situ atau tidak. Iya. Itu teknik apa Mas Anas, bisa diceritakan? Tekniknya yang pertama sih kita pertama mengasesmen dulu, mengasesmen menilai kondisi medan tersebut, dicurigai ada korban di situ. Untuk tekniknya sendiri itu Seperti biopori tadi iya, ya? biopori yang ya, sempat- menggunakan K9. Oh, menggunakan Iya. K9. Nah, kalau pengalaman Mas Anas ke daerah-daerah bencana seperti ini yang pernah dilakukan di mana, Mas Anas? Terakhir saya di Banjarnegara, di sana itu longsor di Banjarnegara. Oke. Mirip seperti ini berarti? Seperti yang terjadi di Sumatera? Ini lebih parah yang di Sumatera ini terjadi. Oke. Di Nah, banjir. kesulitan apa Mas yang dihadapi tim Basarnas seperti ketika menghadapi daerah-daerah seperti ini, seperti di Banjarnegara, bahkan di Sumatera lebih parah lagi menurut Mas Anas? Iya. Mungkin pertama sih cuaca, terkendala biasa cuaca yang tiba-tiba berubah, dan termasuk di medan di lapangan sendiri yang setelah kita asesmen ternyata lebih berat itu. Beratnya apa sih Mas yang membuat ini menjadi begitu sulit kalau di lapangan menurut pengalaman Mas Anas? Pengalaman saya sendiri yang pertama longsor ya, itu adanya yang tanah yang tertimbun itu banyak, terus ada gelondang-gelondang kayu banyak, itu yang menjadi kadang menjadi apa namanya itu susah di lapangan untuk kita melakukan akses. Oke, baik. Itu dari sisi pola penyelamatan dan evakuasi, Pak Diki. Tapi kalau kita melihat sudah hari ke-8, Pak, para korban tentunya harus bertahan dengan kondisi yang sangat terbatas. Apa yang menjadi perhatian kalau kita lihat dari sisi psikologinya? Nah, sisi psikologinya sebenarnya di periode katakanlah 7 sampai 10 hari pertama itu soal kebutuhan dasar, kebutuhan fisik. Jadi semua kebutuhan dasar, kebutuhan fisik yang bisa kita penuhi itu akan punya efek secara psikologis, secara psikis. Ya kita bisa bayangkan situasi normal, kita bisa berteduh, merasa nyaman, makan, berkumpul dengan keluarga, berpakaian. Tiba-tiba karena bencana ini kan semua itu menjadi hilang, ya kita rasakan. Dan itu secara psikis kan kemudian rasa aman. Artinya rasa aman kita itu terasosiasi, terhubung dengan tadi. Kita tinggal di dalam rumah, aman, kita tidak punya kekhawatiran soal makan, malam tidak kedinginan, siang tidak kepanasan, bisa bertuh. Nah, ini semua tiba-tiba dalam waktu yang sangat singkat dan tidak pernah kita perkirakan, itu terjadi. Belum dipersiapkan. Belum dipersiapkan. Nah, kebutuhan dasar ini yang kemudian akan memberikan efek secara psikis. Jadi kalau kemudian bisa segera didistribusikan bahan makanan, kan orang menjadi tidak khawatir saya tidak makan. Apalagi kalau kita bicara orang tua, ibu-ibu, mereka memikirkan anaknya gitu. Nah, jadi kebutuhan dasar ini kita sebut saja makanan. Ya, lalu kemudian pakaian. Lalu kemudian penampungan atau pengungsian, ya kan? Kemudian juga air dan sanitasi, kemudian kesehatan, dan yang mungkin saya sebut ya layanan psikososial. Ini jadi satu kesatuan di fase yang kita sebut fase darurat atau tanggap darurat ini, itu yang harus ada. Karena kalau itu tidak ada, secara psikis kita menjadi merasa tidak aman, dan bahkan secara psikis kita akan merasa hilang harapan saya akan masa depan. Nah, jadi sampai sejauh itu efeknya ya, Pak? Sampai sejauh itu. Karena kan yang namanya bencana, apalagi bencana alam seperti ini kan terjadi tiba-tiba.
tidak kita perkirakan, tidak kita harapkan. Betul. Yang tadinya kita berpikir semua akan berjalan normal. Pergi belajar, ke sekolah, ke ladang, ke kebun, ke kantor. Semua kita pikir itu berjalan dengan baik-baik saja. Tiba-tiba tanpa ada mungkin tanpa ada peringatan, tanpa ada tanda-tanda, semua itu hilang. Apalagi belum kalau kita bicara orang-orang kemudian kehilangan anggota keluarga. Ya. Jadi kan kita merasakan tadinya bahwa kita merasa aman, nyaman, ada kehangatan karena ada anggota keluarga yang utuh. Tiba-tiba karena situasi yang tadi secara tiba-tiba terjadi, kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi, yang juga bisa menjadi sumber dukungan secara emosional. Kalau kita misalnya bayangkan seorang anak kehilangan orang tua atau orang tua kehilangan anak. Nah, ini kan sesuatu yang kemudian kita bayangkan semua yang kita perkirakan normal menjadi tidak normal, dan pandangan kita ke depan kan tergantung juga pada kehadiran orang-orang ini gitu. Termasuk tadi kebutuhan-kebutuhan dasar itu. Nah, jadi di fase yang kita sebut tanggap darurat, pemenuhan kebutuhan dasar, dan ketika ada perhatian, ya, dan perhatian itu bisa dirasakan tulus, tidak dibuat-buat, tidak untuk kepentingan konten. Ya, ini yang kemudian ramai menjadi perhatian juga Pak Diki. Orang akan merasakan bahwa dia mendapat perhatian yang semestinya, yang tulus. Ya, sekarang Mbak bisa bayangkan, ya, saya itu lagi butuh perhatian, ya, dukungan orang lain gitu. Tetapi kemudian saya melihat ini ada orang seperti membantu saya, tetapi sebenarnya bukan untuk kebutuhan saya. Kebutuhan tidak tulus. Nah, orang bisa jadi tadinya merasa tidak aman, kehilangan pandangan tentang masih ada harapan. Justru jadi semakin apa, Pak Diki? Malah marah. Kan artinya gini, kita bukannya membantu, malah bikin orang tambah sengsara. Dan orang bisa jadi tambah marah, dibikin marah gitu kan gitu. Nah, ini yang harus kita betul-betul perhatikan ya, dalam terutama yang kita sebut sebagai fase tanggap darurat ini. Jadi ternyata banyak juga pihak-pihak yang bisa berkontribusi melalui bantuan psikologis dengan hadir secara tulus. Betul. Dan penting untuk dikawal dengan baik ya hal ini. Betul. Jadi bukan hanya soal bantuannya saja, tapi ketulusan. Ya, dan itu kan tampak dari tindak tanduk kita, ya kan, sikap kita gitu. Nah, ini juga penting gitu. Dan ini berlaku untuk siapa saja yang datang ke wilayah bencana niatnya mau bantu. Tapi tadi tulus tidaknya itu juga bisa mempengaruhi kondisi mereka yang terdampak dalam bahasa kita sebut korban lah gitu ya. Jadi bantuan tidak hanya soal logistik tapi juga perhatian dibutuhkan untuk para korban. Nanti kita akan melanjutkan pembahasan kita, juga kita ingin tahu bagaimana informasi dari Pak Bupati atau mungkin ada yang ingin didiskusikan Pak Bupati dari wilayah Gayo Lues yang bisa mungkin dibantu dijawab oleh Pak Diki ataupun juga Mas Ana sebagai wujud kontribusi membantu warga ataupun juga saudara kita di sana. Tapi usai jeda ya Bapak-Bapak, kami masih akan kembali hadir juga untuk Anda pemirsa.